Shalom kasih Kristus, kiranya saudara dan kita semua dalam penyertaan Tuhan senantiasa tetap melekat dalam Tuhan lewat renungan hari ini. Mari kita gunakan kesempatan sebaik mungkin agar firman yang disampaikan tidak sia-sia. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu, biarlah hari ini kami dapat gunakan kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman yang disampaikan sungguh membawa kehidupan iman percaya kami semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami memberikan satu buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan, semuanya itu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema selagi ada kesempatan. Terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 10, demikian firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Berita pertobatan tentunya sering didengar oleh kita sebagai orang Kristen, tetapi sebagian besar banyak yang menunda-nunda untuk melakukan pertobatan, dan yang menjadi pemicunya mereka berpikir masih banyak waktu dan kesempatan untuk bertobat. Padahal kenyataan untuk bertobat dan mengalami perubahan hidup sangat sulit sekalipun ada kesempatan, karena harus mencabut akar dosa yang sudah tertanam begitu dalam. Itu sesuatu yang tidak mudah, sebab akarnya sudah merambah ke berbagai sendi. Kita tahu kapan akhir dari perjalanan hidup, sehingga saat akhir datang dan kesempatan ada, belum tentu kita dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk bertobat dan melakukan perubahan. Mungkin sampai kesempatan berakhir belum juga bertobat. Kasih Kristus, kuasa gelap menghembuskan tipu muslihatnya kepada banyak orang dengan suara masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Padahal sering kesempatan itu akan segera lenyap dan tidak pernah kembali lagi. Seharusnya kita bertindak selagi ada kesempatan. Kita harus melakukannya sebaik mungkin. Ingat, kuasa gelap selalu berusaha agar kita sebagai orang Kristen tidak berjaga-jaga, tidak serius, lengah, dan tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh. Maka akibatnya kita kehilangan kesempatan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Dengan cara ini, kuasa gelap berhasil memisahkan manusia dari Bapa Surgawi. Memang kematian dalam diri manusia, beralihnya kehidupan di dunia yang fana menuju kepada kehidupan di akhirat yang kekal. Entah itu berada atau beroleh keselamatan bersama Tuhan atau kegagalan abadi. Bagi kita sebagai orang Kristen, jangan beranggapan bahwa kematian semata-mata meninggalkan semua penderitaan, masalah, dan kesesakan yang menjadi bagian hidup manusia di muka bumi ini. Semestinya kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa kematian adalah awal kita lahir di alam kekekalan. Sehubungan dengan kematian, Paulus mengingatkan kita di mana suatu saat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi, selagi ada kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan tugas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup dan pelayanannya. Sikap orang percaya seperti ini akan memaksimalkan hidupnya di bumi untuk bekerja bagi Tuhan dengan menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik. Inilah pilihan yang harus dihadapi Paulus, yaitu antara melayani Kristus di dunia ini atau tinggal bersama Dia di surga. Roma 8 ayat 18 mengatakan,
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bagi kebanyakan orang yang tidak mengerti akan panggilan hidupnya, hidup adalah untuk mengejar materi atau kekayaan, mengutamakan diri sendiri, serta memuaskan segala keinginan daging. Akhirnya, kematian bukan lagi sebagai keuntungan tetapi musibah dan malapetaka. Oleh karena itu, manusia selalu ketakutan menghadapi kematian, bahkan menyebut dan membicarakannya saja mereka enggan. Namun bagi orang percaya yang merespons panggilan hidupnya sebagai kesempatan melayani Kristus, memberi buah bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan, akan berkata bahwa mati adalah keuntungan. Kita yang masih diberi hidup, mari selagi ada kesempatan, waktu, talenta, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan, dapat menghasilkan buah sesuai pertobatan. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita terus bekerja selagi ada kesempatan dan waktu. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami menggunakan kesempatan yang ada di mana kami masih atau selama kami masih hidup. Tuhan, biarlah kami terus melekat di dalam Engkau sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyukakan Engkau, Tuhan. Di mana akhir kehidupan kami pun pergi di dalam kekekalan yang jelas, Tuhan, yaitu surga yang baka. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Pimpin kami, hidup kami, agar terus mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah nurga berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.